Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 bocah balita dievakuasi tim SAR akibat banjir yang merendam wilayah Cepu, Kabupaten Blora. Rumah Sakit Kota Salatiga siapkan ruangan khusus bagi caleg yang stres karena gagal dalam kontestasi politik. Antisipasi arus mudik Natal dan Tahun Baru, perbaikan Jalan Nasional Tegal Brebes terus dikebut. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Salatiga menyiapkan ruangan khusus bagi caleg yang membutuhkan penanganan khusus kejiwaan pasca pemilu 2024 nanti. Langkah itu dilakukan karena adanya potensi stres pada caleg karena gagal dalam kontestasi politik. Gelaran pemilu 2024 dinilai berpotensi akan menimbulkan gangguan kesehatan kejiwaan karena kalah dan gagal menjadi anggota legislatif. Karena itulah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga melakukan berbagai persiapan pelayanan kesehatan bagi caleg yang membutuhkan penanganan khusus kejiwaan jika ada caleg yang stres atau depresi karena tidak berhasil menjadi wakil rakyat. RSUD Kota Salatiga menyiapkan mulai dari ruangan IGD, polirawat jalan, dan instalasi rawat inap. Khusus terkait layanan kesehatan kejiwaan bagi caleg, semua tenaga kesehatan dokter dan perawat juga sudah disiapkan. RSUD Salatiga juga sudah menyiapkan ruang khusus kamar tersendiri, serta pengobatan dengan metode restrain baik menggunakan tali maupun obat-obatan. Di musim pemilu ini ya kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tentunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Ada potensi terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kejiwaan, mulai dari IGD, terus kemudian polirawat jalan sampai ke instalasi rawat inap, dari nakes dokternya maupun nakes perawatnya. Ada metode restrain menggunakan tali, restrain menggunakan obat-obatan, itu juga kami siapkan. Pemilu sebelumnya itu ada, cuman rawat jalan ya. Pada pemilu tahun 2019 lalu, terdapat seorang pasien yang mendapat layanan kejiwaan, namun hanya layanan rawat jalan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Masa kampanye pemilu menjadi berkah bagi para pelaku konveksi di Kabupaten Sragen. Pemesanan kaos meningkat lebih dari 100% dibandingkan dengan hari biasa. Akibat banyaknya pesanan membuat produsen merekrut tambahan pekerja baru. Tahun politik membawa rezeki bagi para pelaku usaha konveksi di Sragen. Bagaimana tidak, pesanan kaos terus mengalir kepada para pelaku usaha konveksi. Pesanan tak hanya datang dari para caleg, namun juga dari partai maupun tim sukses dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, mulai dari kaos, jaket, tas, spanduk, hingga benda souvenir lainnya. Salah satu pelaku usaha konveksi di Karang Malang Sragen mengatakan berlakunya masa kampanye menjadi masa panen pelaku usaha konveksi. Karena pesanan kaos terus berdatangan, peningkatan omset itu lebih dari 100%. Ia pun harus menambah pekerja agar pesanan yang masuk dapat selesai tepat waktu. Ini adalah masa-masa panen rayanya konveksi. Alhamdulillah banyak sekali pemesanan ke kami. Ini hampir omsetnya itu meningkat sekitar 2-3 kali lipat bahkan dari hari-hari biasa. Jadi misalkan kalau hari biasa itu katakanlah 10 juta, di masa-masa seperti ini bisa 3 kali lipat dari hari-hari biasa. Dan itu merupakan ya momen kita untuk mempercepat produksi, memperbaiki kualitas, menarik banyak SDM. Sangat banyak sekali orderan, meningkat drastis untuk masa kampanye pemilu 2024 ini. Untuk pekerja, awalnya sebelum pemilu kita hanya 6 pekerja. Untuk menindaklanjuti di pemilu 2024 ini kita menambah 4 personil. Untuk pesanan kaos kita meningkat sekitar 100%. Pesanan orderan dari pihak percetakan MMT kayak gini, kita meningkat sekitar 150%. Untuk harga kaos, para pelaku usaha konveksi mematok harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 sesuai dengan bahan kaos, sementara untuk spanduk di kisaran harga Rp16.000 hingga Rp20.000 per meter. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.
Ratusan calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Tegal menjalani tes kesehatan pada Kamis pagi. Pemeriksaan kesehatan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi calon anggota KPPS agar bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Ratusan calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS memadati Puskesmas Jatinegara di Kecamatan Jatinegara, Tegal untuk menjalani tes kesehatan. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan Puskesmas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perekrutan anggota KPPS yang akan bertugas pada pemilu 2024 mendatang. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, berat badan, golongan darah, tinggi badan, gula darah, dan kolesterol. KPU memasukkan kesehatan sebagai syarat mutlak bagi anggota KPPS agar bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Karena tugas KPPS cukup berat, yaitu mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara pemilu secara maraton. Apalagi jika pemilu presiden berlangsung 2 putaran, petugas KPPS akan bekerja ekstra agar proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan baik dan lancar. Diperlukan kondisi jasmani dan rohani yang prima untuk mencegah anggota KPPS sakit atau bahkan meninggal dunia, seperti yang pernah terjadi pada pemilu 2019 lalu. Hari ini melaksanakan tes kesehatan untuk keperluan pendaftaran menjadi anggota KPPS di Puskesmas Jatinegara, dan untuk biaya Pak, untuk biayanya itu sudah tercover, kecuali untuk pengecekan kolesterol itu ada biaya 30.000, itu saja, dan ini semua sudah saya jalani, tinggal nunggu hasilnya. Mulai tanggal 11 hingga 20 Desember 2023, KPU Kabupaten Tegal melakukan penjaringan anggota KPPS untuk ditempatkan di 4.684 TPS yang ada di Kabupaten Tegal. Masing-masing TPS nantinya akan diisi 7 petugas KPPS dan 2 petugas pengaman TPS. Pemeriksaan kesehatan calon anggota KPPS dilaksanakan di tiap puskesmas tanpa dipunguti biaya alias gratis. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.